Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Arpedia Online. Zik dan rombongan ekspedisi diserang sama Guild, Black Crescent Moon, dan para penjaga sudah kalah. Mereka semua malah kabur, dan Legis malah diserang sama monster, tapi ia berhasil diselamatkan oleh Zik. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di capcus. Dan ya, scene pun berpindah. Sebelum Zik menyelamatkan Legis, ada dua asasin yang menyusuri hutan. Sepertinya mereka sedang mencari anggota ekspedisi yang kabur. Mereka berlarian mengejar para player dan ternyata si Zik itu malah menyamar menjadi batang pohon. Wanjir malahan sembunyi. Ya, sudah kayak ninja ini si Zik. Akan tetapi, setelah kabur dari asasin itu, Zik malah dihampiri oleh Cyclops. Waduh, kenapa itu malah ada Yellow Cyclops? Ya, kenapa monster ini ada di sini? Apa ini area monster Cyclops? Biasanya kan monster ini ada di area gunung, malahan ada di hutan. Dan tiba-tiba si Cyclops menerjang Zeke. Ia mau memakan Zeke dan duar. Cyclops mementung tanah dan Zeke melompat ke atas pohon. Ia pun bergelantungan dan bersiaplah monster bodoh dan slash. Ditebas dah si kepala si monster, tapi nggak modar. Oke, serang lagi, dan slash, 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 slash. Wanjir, belum modar juga, malah kaburlah si Cyclops-nya. Woi monster, kau mau kemana? Kau mau gue kill, malah kabur. Dan ternyata itulah yang terjadi sebelum si Cyclops modar di hadapan Legis. Ya, kita langsung aja lah ke kondisi saat ini. Saat ini Zik sudah mendapatkan penawar racun. Ia mendapatkannya dari Legis. Legis marah-marah karena ia tidak percaya Zik yang mengkill monster Cyclops itu. Ya terserahlah, gue malah nggak tahu ente ada di situ. Gue kan cuma nyerang tuh monster. Dia ngomongin seperti itu, si Legis malah jadi kesal. Ia mengira blacksmith itu seperti job merchantnya yang kurang dalam bertarung. Tapi ini Zik yang seorang blacksmith malah OP bener. Wadidaw. Dan ya, setelah minum penawar racun, Zeke pun sembuh dari Hydra Blood. Statusnya kembali normal. Ia sangat senang, tapi Zeke malah bengong. Soalnya Legis menyuruhnya untuk kembali bekerja. Ia tidak mau ekspedisi ini berakhir, jadi ia mau Zeke melakukan rencananya untuk mengkill semua player yang ada di Guild Black Crescent Moon. Dan wokelah gasken, katakan saja rencanamu, tapi rencananya disensor. Kita pindah scene dulu. Kita berada di Bridge Canyon. Red Tiger berhasil membawa para NPC ke tempat yang aman, tapi ia dihadapkan dengan pilihan yang buruk karena ia menyadari sesuatu, yaitu si bajing loncat Crescent Moon. Ya, mereka ada di sini dan ia ternyata bersembunyi dengan skill stealth. Ya, Kira sangat kagum dengan skill deteksi yang dimiliki oleh Guilford. Ente benar-benar hebat, Pak Tua. Tapi kau sudah kalah, Pak Tua. Aku tidak akan segan-segan lagi denganmu. Anak-anak, serang. Waduh gaswat, ada puluhan anak panah yang ditembakkan. Tapi Guilford berhasil menghancurkan anak panah itu. Itu mudah bagi Guilford. Ia pun memerintahkan penyihirnya untuk melakukan magic dan slash. Waduh, penyihirnya malah di-kill. Guilford panik. Yah, mana cuma satu lagi penyihirnya. Dan serong. Waduh, Guilford lengah. Ia malah terkena serangan Kira. Dan ya, Guilford pun tumbang. Yah, ia kena racun lagi dari pisaunya si Kira. Walah, walah, walah. Malah kalah dah si Guilford. Akan tetapi
Ada kereta gerobak yang meluncur ke arah Kira. Kira telat menyadarinya, soalnya itu Zik. Ya, itu Zik yang mendorong gerobak dengan kencang. Kira jadi ngelak, ini lagi tempur bukan dagang tolol. Dan smash smash. Dihancurkan dah gerobaknya sama si Kira. Ya, beserta isinya itu ya. Isinya juga langsung hancur. Tapi itulah yang direncanakan oleh Zik. Ya, Kira menyadari sesuatu. Kalau yang dihancurkan itu baunya agak aneh. Ya, bau apa ini? Hoi bocah, kau siram aku dengan apa? Ini seperti bau Pertamax Turbo. Ya, itu memang benar. Itu Pertamax Turbo. Dan ini dia hadiah spesial dari kami, yaitu bom Molotov. Dan meledaklah bangke, teriak Zik. Dan boom, boom, boom. Wanjir, ada beberapa ledakan di area itu, termasuk si Kira yang terkena ledakan dengan frontal. Yah, Legis sangat puas dengan apa yang ia lihat. Yah, bener-bener modar lah kalian semua dasar assassin tolol. Dan yah, kita flashback dulu ya. Jadi sebelum misi dijalankan, ada sedikit ketegangan antara rencana Zik dan rencana Legis. Legis memang menyarankan untuk menggunakan cairan pertama turbo yang mudah terbakar untuk digunakan sebagai peledak, tapi rencana Legis cuman dilempar doang pertama turbonya ke arah Kira dan membakar si Kira sampai modar. Tapi ya rencana itu terlalu sederhana, itu cuman anak kecil yang main siram-siraman. Walah, Legis jadi bingung. Lah terus harus bagaimana, Bos? Mereka itu ada banyak yang diserang, jangan Kiranya doang, yang lain juga harus diserang. Dan lagi harus ada rencana cadangan jika rencana ini gagal. Terus, apa kau memiliki ide yang lebih baik? Tanya Legis. Tenang aja, Neng, rencanaku sangat sempurna. Ya, yaitu meletakkan peledak-peledak ini di tebing yang diinjak oleh para assassin. Dan langsunglah dibom tepat saat para assassin itu berada di atas tebing. Ya, dibom langsung dah. Anak buah Kira itu langsung pada kena bom dan mereka pun pada modar. Legis langsung lari setelah melihat bom itu meledak. Dan si Zik, ya, ya luar biasa ya. Rencana si Zik ini memang bener-bener ngeri, bos. Dia itu blacksmith bukan sih. Dan ya, rencana Zik pun komplit. Sekarang semua Guild Crescent Moon kembali ke dunia nyata alias lockout. Zik pun tersenyum lebar. Ia mau menikmati pemandangan itu, termasuk pemandangan si Kira yang telah terbakar. Mantap! Akan tetapi si Kira masih hidup. Levelnya terlalu tinggi. Kalau cuma dibakar itu kurang bos ya, kurang mempan. Dan rasakan ini saus tartar. Waduh gaswat, si Kira mengerang dengan keras. Dan cos. Wanjir, untung Zik bisa menghindar. Skill assassin bener-bener ngeri, bos. Zik bingung, Zik kira malah nggak modar-modar. Ia harus menjalankan rencana cadangannya. Akan tetapi, Legis yang terbakar jadi jengkel. Tampangnya udah kayak Hellboy yang terbakar. Ia bener-bener kesal itu dengan si kutu kumpret Zik. Tapi, scene berpindah. Di jembatan Canyon, Guilford berhasil selamat walaupun efek racunnya masih terasa, tapi Guilford sudah baikan. Ia menyuruh para NPC untuk segera menyeberang ke jembatan. Para player yang selamat juga segera menuju ke jembatan. Tapi ada Legis yang memanggil. Ya, Kapten Guilford, Kapten Guilford. Ya, ia malah ngos-ngosan karena berlari jauh. Nona Legis, apa ledakan ini ulahmu? Tanya Guilford. Iya kapten, itu ulahku dan si Zik. Tapi si Zik masih di sono. Ia sepertinya sedang melawan si Kira. Ya, si Kira itu malah masih hidup dan Zik sedang melawannya. Walah, si Zik
Mendengar itu, Guilford langsung bingung. Malahan si Zeke yang lawan. Yah, Guilford pun menyuruh semuanya untuk pergi duluan. Yah, Pak Guilford mau membantu si Zeke. Ini pertarungan yang tidak seimbang. Masa Blacksmith melawan Assassin? Dan ya, Pak Guilford menyuruh anak buahnya untuk segera melewati jembatan. Gas cuy, jangan lama-lama. Dan okelah kita kembali ke Zeke. Zeke bertarung menggunakan arm break. Dan ia berhasil menghancurkan pisaunya si Kira. Wah, Kira kaget. Ternyata seorang blacksmith bisa bertarung. Ya, Zeke pun bersiap dengan pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba tubuhnya terkena serangan dan boom. Wanjir, ini skill apa Anda? Gak disentuh, tapi Zeke terkena serangan beruntun. Ya, Zeke pun kesakitan. Itu skill artefak image Asul. Yah, rasakan itu adalah skill andalanku, ucap Kira. Kau tidak bisa menghindarinya. Yah, dan bersiaplah serangga, modar saja kau. Yah, si Zik malah mau di-kill. Tapi ia pun berteriak, sekarang, lakukan sekarang. Yah, Zik berteriak yang membuat si Kira jadi panik. Ia mengira ada bom lagi yang mau meledak itu ya. Tapi bohong, wanjir. Zik langsung kabur dan si Kira malah di-prank. Dasar bangke, sini kau jangan lari penipu. Walah walah walah. Ranker bisa ditipu, goblok banget dah. Wah, anjir bener nih orang. Dan ya, Kira pun mengejar Zik sampai ia masuk ke dalam gua. Itu gua Nemesis Mountain. Kira pun masuk dengan kesal sekali, tapi ada sesuatu yang menyerangnya dari belakang. Kira langsung menebas itu, tapi itu cuman lemparan sampah yang isinya cuman snack. Dan itu dia si Zik. Ia langsung meluncurkan serangan di belakang Kira dan wush, Kira terkena serangan itu dengan telak. Oke, mantap. Akhirnya Zik bisa menyerang Kira secara langsung. Akan tetapi, wanjir cuman genjutsu. Wah, itu jurus bunsin wadidaw gaswat. Dan puak. Zik ditendang dari belakang. Ia pun terlempar sampai menabrak dinding. Dan ya, kini saatnya untuk mengkilmu dasar blacksmith bangke bener dah ente. Ente bener-bener bajing loncat, bikin susah aja. Yah, dan ternyata Kira menginjak sesuatu yang membuat dirinya terlilit. Yah, kakinya terlilit akar tumbuhan itu. Wanjir, sekarang apa lagi cuk, cuk. Kau menjebakku lagi ya? Sekarang dengan apa kau menjebakku, ha? Ya elah, itu cuman monster tumbuhan. Itu kan kayak virus level 33. Sekarang kau sudah terjebak, kau tidak bisa kabur lagi. Lebih baik berdiri di situ sampai karaktermu terjebak selamanya. Dasar kutu kumpret, kau bener-bener racungan. Sini kau biar gue cincang, teriak Kira marah-marah. Oke 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 oke, aku akan ke situ, tapi sekalian ngekill ente ya, pakai senjata pamungkasku, ucap Zik yang kemudian ia memegang pixel. Walah, itu alat tambang, kenapa jadi senjata pamungkas? Kok itu tolol ya? Dan wokelah, Zik langsung melompat ke arah Kira. Ia pun langsung menyerang. Ya, ia menyerang si Kira. Tapi bohong lagi, ia tidak menyerang Kira, melainkan ia menyerang dinding goa. Dan muncul cahaya aneh yang membuat goa retak. Kira bingung, Zik nyerang apaan dah? Kau ini bodoh atau gimana sih? Gue ada di sini, kenapa kau malah menyerang dinding goa? Dan ternyata gaswat, retakan di dalam gua itu semakin menyebar. Ternyata Zik menggunakan skill grind. Ia melihat kalau titik yang ia pukul adalah titik tumpuan di gua. Dan itu ya, titik itu adalah titik tumpuan. Sehingga ketika dihancurkan, gua tersebut akan runtuh. Zik pun tersenyum sambil mengatakan, modarlah dalam reruntuhan gua ini dasar Kira bangke.
Kau tidak pantas disebut assassin tolol, soalnya kau gampang ditipu. Wanjir bikin kesel aja. Tapi beneran ini guanya malah mau runtuh. Gaswat, gaswat, gaswat. Lari, 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 lari. Keluar dari gua ini. Tapi, buk. Wanjir, ini akarnya malah menahan pergerakan Kira. Ia terikat kencang dah. Dan tidak bisa kabur itu ya. Yah, Kira pun panik, soalnya batu-batu telah berjatuhan. Yah, malahan dada, ia tertimpa batu-batu yang besar. Waduh, modar dah si Kira. Yah, Kira pun lock out. Dan quest penyerangan ekspedisi pun gagal. Guild Black Crescent Moon akan mendapatkan hukuman karena gagal menjalankan quest. Dan yah, scene pun berpindah. Di jembatan Canyon, ternyata para anggota Red Tiger menunggu Zeke. Mereka belum menyeberang dan si ketua Guildford tidak jadi menyusul Zeke soalnya asam uratnya kambuh. Ia jadi susah berjalan dah. Wadidaw, si Jack Moll jadi ngelak. Dan itu dia si Zeke. Ia sampai dengan selamat. Ia bingung kenapa para Red Tiger masih di sini. Waduh dah, mereka malah menungguku. Bangke bener, malah ditunggu. Harusnya kalian menolongku. Malah nunggu di sini. Gimana sih kalian ini? Yah, kalau bukan karena cincin ini, gua tidak bisa selamat tadi. Yah, bisa modar kalau nggak ada cincin ini. Wanjir, itu cincin teleport, itu barang tipuan dari Legis. Ternyata Zik tadi saat ada di dalam gua yang runtuh, ia mengaktifkan cincin teleport. Ini cuma bisa digunakan satu kali dan berjarak 20 meter. Ya, semoga jaraknya ada di luar gua gitu ya. Dan ya, Zik pun mengaktifkan ketika guanya runtuh. Dan tuing, yah sampai tepat di mulut gua itu ya. Mantap bener. Yah, selamat Cuk, selamat, selamat. Kau telah mengalahkan Black Crimson Moon. Yah, ente memang sangat berbakat. Yah, semua ini berkat cincin ini Bos. Walaupun cuma sekali pakai, tapi lumayan. Yah, ini benar-benar cincin yang membuat Jake selamat. Melihat itu, Legis jadi senang. Cincin yang gagal diproduksi, ya ternyata malah sangat berguna, sangat tepat pada waktunya. Kau harus berterima kasih kepadaku, Zik. Wanjir, ini barang tipuan. Oh, gak benar, terima kasih. Bang, ya benar. Hei, Pak Jenggotan, kenapa kau dipapa terus? Kau baik-baik saja, ha? Wanjir, di dunia nyata gue kena asam urat tolol. Waduh dah lagian, udah tua malah main game. Wadidaw. Melihat itu, para anggota Red Tiger jadi ketawa. Ya, mereka ketawa konyol ya. Ya, konyol banget soalnya nih si Zik. Ya, bener-bener berani bicara santai sama si ketua Guildford. Ya, yang lain pun ikut ketawa ya, kecuali si Guildford. Ya, jengkel banget dah. Dan oke dah, perjalanan pun dilanjutkan menuju ke kota Nozak. Dan ya, scene pun berpindah. Para anggota ekspedisi telah sampai di kota Nozak. Ya, ini adalah kotanya para dwarf. Mereka dipersilahkan masuk ke kota Nozak. Notifikasi pun muncul dari 80 peserta ekspedisi, hanya ada 28 player yang sampai ke kota Nozak dan mereka akan menerima hadiah dari Raja Nozak. Ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya. Dan terlihat itu di dalam kota Nozak yang tertutupi salju. Ya, walaupun kotanya banyak saljunya, tapi penduduknya ramai sekali, Bos. Rata-rata itu penduduknya dwarf. Dan Zek saat ini sedang full senyum karena ia mendapatkan skill baru, Bro, yaitu skill Shield of Waken. Itu skill yang dapat menahan serangan apapun, tapi cuma digunakan satu kali dalam sehari. Ya, walaupun ini skill digunakan satu kali sehari, tapi ini sangat bermanfaat, Bos. Ya, Zik sampai-sampai itu full senyum terus itu, dadah. Dan ya, kita langsung bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa
terbaru. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Oke, salam cuy.